Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang masih mempertemukan kita di tempat yang sangat indah ini, di rumah Ibu Mutira atau Ibu Ersani. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama untuk sekretariat. Barangkali saya salah atau mungkin ada perubahan, saya mohon maaf. Yang pertama adalah masalah stempel, Pak. Stempel itu ada aturannya. Waktu saya masih dikasih di TU, bahwa stempel kalau itu sifatnya kelembagaan, itu bulat seperti yang kita miliki ini. Tapi kalau bukan kelembagaan, itu boleh milih lonjong atau yang lain. Kita semuanya dikatakanlah mungkin orang luar ini orang pinter-pinter, apalagi ada kepala sekolah, mantan pengawas, kok stempel bukan dinas, kok bulat. Ya, untuk ini saya himbau, barangkali belum ada perubahan dari PP nomor berapa masalah penggunaan stempel ini untuk disesuaikan. Karena yang bulat itu adalah untuk kelembagaan, seperti kelurahan, ya, kemudian sekolah-sekolah dan sebagainya. Sedangkan RT, RW itu jelas walaupun kelembagaan tapi tidak bulat rupa lonjong. Untuk ini saya yang mengingatkan saja, barangkali belum ada perubahan ya disesuaikan. Tapi kalau sudah ada perubahan saya belum tahu karena sudah 12 tahun saya membaca itu. Ya. Yang kedua, secara kebetulan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah SWT karena hampir 9 bulan ini, 3 pertemuan ini saya tidak bisa hadir di tempat Bapak dan Ibu yang kebetulan pelaksana ini karena kesehatan saya, khususnya kesehatan mata. Apa boleh saya bisa memberikan masalah penyakit yang saya derita untuk teman-teman, Pak? Ya, katakanlah kalau saya bukan penyakit, tapi ada kerusakan pada organ kita, khususnya ada pada pankreas, tidak bisa menghasilkan full insulin, sehingga di situ terjadi penyakit yang dinamakan adalah diabetes. Saya sendiri sampai dengan hari ini sudah 22 tahun mendapat penyakit ini, jadi sudah cukup lama. Nah, akibat dari ini kan saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bertahan karena kami mendengar dan juga mengikuti kalau yang kena diabetes itu paling lama biasanya 10 tahun. Alhamdulillah. Ini yang pertama saya ucapkan puji syukur pada Allah SWT sampai dengan hari ini walaupun masih belum normal dan mungkin juga tidak normal karena organ pada pankreas saya sendiri untuk penyakit diabetes itu memang tidak bisa bekerja secara maksimal. Yang tahu adalah dokter. Ini Mas Bagio, ya, kemudian siapa lagi yang masa ini turuti apa yang di dokter. Dokter tahu berapa persen kekuatan untuk menghasilkan insulin. Kalau misalnya dokter ini secara janjian ini pada pankreas menghasilkannya hanya 60%. Maka apa yang kita makan, apa yang kita santap ini ya harus menyesuaikan. Jangan melebihi dari itu. Insya Allah kalau umur memang dari Allah SWT, tapi kita akan lebih baik. Daripada membiarkan saja, sudah diberi saran seperti itu oleh dokter, kemudian masih dilanggar seperti itu. Terutama adalah pada gula.
yang utama itu. Nah, saya sudah merasakan kalau gula darah saya naik dari makanan, ini turunnya lama sekali. Turunnya yang lama sekali. Kalau dari makanan bisa sampai 3 sampai 7 hari. Untuk turun sekitar 30. Tapi kalau itu dari pikiran, mungkin kesal, mungkin yang lain-lain, ini cukup 1-2 hari bisa turun. Saya sendiri sudah merasakan beberapa kali. Satu saat, ya belum lama ini, dalam waktu 3 bulan terakhir ini, saya kontrol di Dr. Melani. Jam 10 siang, itu gula saya 311. Tapi saya nyinggung atau saya ngikut istri saya sedikit, Bu, saya tidak yakin, Bu. Karena perasaan saya ini yang sudah seperti ini malah mungkin di bawah 150 dari perasaan yang saya rasakan. Nah, kemudian sore nanti, hari itu hari Sabtu, karena hari minggunya saya akan ke Bandung. Ya, hari Sabtu sorenya, jam 4:30 saya ke Mekika. Di sini kontrol, juga tidak menggunakan dengan sesaat, tapi menggunakan pengambilan darah sama dengan yang di sana. Ternyata 110. Ya, jadi saya yakin bahwa itu kurang dari 150. Ya. Kemudian akhirnya saya dari situlah saya lebih makin yakin bahwa dari pikiran itu cepat bisa turun, tapi kalau dari makanan tidak bisa dicuri, pasti akan lama turunnya. Itu satu. Kemudian yang kedua yang kaitannya dengan diabetes, karena ini pada diri saya sendiri Pak ya, jadi ini pengalaman, mungkin nanti ada kesamaan kalau kebetulan Bapak, mudah-mudahan tidak seperti saya ini, itu ada beberapa efek samping. Yang pertama, 6 tahun yang lalu, tepatnya itu tanggal 9 November, saya mata kiri saya itu dioperasi, tapi bukan karena katarak, tapi karena ada jamur. Ya, salah satu dari akibat adanya diabetes itu. Jadi fungisida yang ada di dalam mata. Saya dioperasi di RCM Jakarta. Kemudian 1 minggu saya akan berencana sudah baik dan beri waktu 1 bulan untuk ke sana. Waktu itu harusnya hari Kamis saya kontrol ke sana, hari Selasa ini jebol Pak, jahitan mata. Yang pada waktu menolong antara Pak Yejan. Kemudian saya hanya dengan menggunakan celana pendek dan sarungan, pakai kaos, dibawa oleh Pak Yejan dan Pak Imron ke Kardina. Di sana pertama ketemu adalah dari mantan siswa kita yang mungkin semuanya kenal itu Desi, kaitannya dengan peristiwa Pak Nur Salim dulu, masalah jilbab. Ya. Nah itu saya dinyatakan oleh Pak Lilik, ini tidak bisa biasa, tapi ini harus diambil korneanya karena pecah. Dibawa ke Jakarta tidak mungkin karena darah ngucur terus. Ya, darah ngucur dari mata itu. Ya, pagi-pagi sebelum subuh, ya, ini Pak Yejan lari ke sana, kemudian bisa langsung diambil sehingga mata kiri saya sekarang itu salah satu akibat dari itu adalah sudah tidak berfungsi. Adapun sekarang kelihatannya ada hitam itu adalah kaca. Sehingga cucu saya kemarin waktu itu saya cuci, terus bingung, kok mata ya cukil Pak? Kayak mata kok bisa diambil? Nah itu karena tiap saat ya saya cuci sendiri gitu, diambil karena bentuknya seperti kulit buku itu, jadi diambil. Itu 6 tahun yang lalu. Kemudian berjalan terus, situasinya sudah baik.
Bulan November lagi, tapi tahun yang lalu, tahun 2012. Tanggalnya hampir sama dengan yang lalu. Itu mata kanan saya itu katarak. Sudah 2-3 tahun saya kontrol ke dokter mata di daerah ini, katanya belum matang, terus belum matang. Ya, akhirnya saya memberanikan diri minta rekomendasi ke Cisendo di Bandung khusus penyakit mata. Hari Senin saya berangkat, hari Selasa langsung dioperasi di sana. Apa komentar dari dokter? Pak, ini Bapak sudah kadaluarsa, Pak. Sudah kadaluarsa, Mas. Katarak sudah kadaluarsa, artinya sudah lewat waktunya. Di waktu sambil operasi dia cerita, ini tidak mungkin dioperasi di daerah, Pak. Tidak ada alatnya. Menurut beliau, selaputnya tak tipis, Pak. Tetapi kerasnya bukan main. Ini karena sudah lamanya itu. Jadi ibaratnya, kalau yang muda itu seperti kulit air salak, muda. Tadi saya sudah seperti biji durian itu. Kulitnya keras. Kinangka kan keras. Jadi harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, ya tersinggung pada korneanya. Maka yang bisa ambilnya dengan alat-alat khusus saja di sana. Ini sambil operasi itu sambil cerita dokternya. Barangkali Pak Kambali sudah pernah cerita itu. Sambil ngomong sambil cerita. Sudah 1 minggu saya kontrol ke sana. Minggu berikutnya 1 bulan tapi boleh kontrol Tegal di Slawi. Saya kontrol di Slawi. 2 bulan oleh Pak Adri itu memberikan bagus, Pak. Ini hasil operasinya. Alhamdulillah, dan kelihatan saya dia sudah kembali seperti semula. Ya. Tapi bulan Februari kok makin kabur. Nah, saya kembali lagi ke Cisendo sana di Bandung. Setelah dikontrol ternyata pada retinanya. Ya, berarti ini setiap minggu saya mesti ke Bandung gitu. Minggu malam Senin pagi di sana diobati kurang lebih 1,5 bulan.